Serial Empat Opas atau dalam bahasa aslinya Shida Ming Bu, merupakan novel bergenre wuxia, karya pengarang cerita silat yang cukup terkenal kelahiran Perak, Malaysia, yaitu Wen Ruian. Serial ini sudah beberapa kali diadaptasi dalam bentuk media lain, terutama serial drama TV dan juga film layar lebar. Adaptasi lainnya berbentuk komik manhwa hasil karya komikus Cina Andy Seto. Empat Opas menceritakan kisah petualangan 4 orang pemuda yang berprofesi sebagai opas. Opas adalah petugas hukum kerajaan zaman itu, semacam polisi. Mereka adalah bawahan seorang petinggi kerajaan bernama Cuke Cheng Wu. Dan cerita mereka bersetting pada masa dinasti Song. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memberitahu bahwa kalian bisa memberikan donasi pada channel ini melalui tombol thanks, karena donasi seperti ini akan sangat membantu kami untuk memproduksi video-video lainnya. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Keempat opas ini merupakan rekrutan dan didikan langsung dari Tuan Cuke, dan urutan mereka dihitung berdasarkan siapa saja yang terlebih dahulu ikut di bawah bimbingan Tuan Cuke. Cerita Empat Opas ini lebih menekankan pada intrik dan jalan cerita tanpa gebak-gebuk dan ilmu-ilmu silat mahadahsyat seperti yang kita temukan di karya Jin Yong atau Gulong. Mereka adalah detektif yang mampu bela diri. Karena itu untuk yang suka cerita detektif, misteri, intrik-intrik, Empat Opas adalah serial wajib yang perlu kalian baca. Empat Opas adalah Leng Sue alias si darah dingin, Wu Qing si kejam, Tisou si tangan besi, Cui Ming si pengejar nyawa. Wu Ting, umurnya hanya setahun di atas darah dingin, tapi dia yang pertama kali direkrut oleh Tuan Cuke, yang membuatnya menjadi kakak pertama. Sesuai namanya Wu Qing, dia merupakan sosok yang tidak berperasaan dan mungkin kejam. Namun dalam hatinya yang terdalam, dia adalah seseorang yang penuh dengan perasaan. Bila menyangkut profesionalitas, tak diragukan Wu Qing adalah seorang yang dapat diandalkan dengan rencana-rencananya. Namun bila menyangkut soal hati, dia adalah seorang yang selalu hidup dalam masa lalu, terlambat menyadari dan tidak menghargai apa yang ada di hadapannya, sampai dia kehilangan. Dia mengalami lumpuh di kedua kakinya saat kecil. Namun dia sangat cerdik, dan senjata rahasia miliknya sangat beragam, dan siap menyerang para penjahat. Berbeda dengan para penjahat yang melumuri racun pada senjata rahasia. Senjata rahasianya tidak dilumuri racun, dan dia membuatnya dengan bahan yang berkilau. Sehingga bukan senjata gelap yang dia pakai, tapi senjata berkilau. Dia adalah komandan lapangan. Dari Empat Opas, dialah orang yang dipercaya oleh Tuan Cuke untuk memimpin operasi dari Empat Opas. Tisou. Secara usia, dia lebih tua dari si kejam dan darah dingin, tapi dia lebih muda dari Samber Nyawa. Tapi dia adalah kakak kedua. Kekuatan terbesarnya adalah pada tangannya yang sekuat baja. Tisou adalah tipikal pria pada umumnya, sedikit cuek namun setia kawan. Dia sangat datar apabila menyangkut soal perasaan atau cinta. Namun setelah ia mengenal Yi, Tisou adalah seorang yang bisa diandalkan. Ahli bertarung tangan kosong. Dia sangat percaya diri dengan tinju tangan kosongnya. Di antara Empat Opas lainnya, tenaga dalamnya paling tinggi. Dia sudah berada di level sempurna untuk tenaga dalam. Itu membuat tangannya sudah kebal pada segala macam senjata, tumpul atau tajam. Dan juga tangannya kebal racun. Kakak ketiga dan secara usia, adalah yang paling tua dari semuanya. Karakter satu ini gayanya sesuka hatinya, selebor, jahil, ceria, gengsi-gengsi mau, dan lucu. Sejak kecil, orang tuanya sudah meninggal, sehingga sejak kecil dia sudah berkelana di dunia persilatan sendirian. Kemampuan meringankan tubuhnya sangat tinggi, dialah yang tercepat dari Empat Opas. Karena itulah dia mendapatkan julukannya, sesuai dengan pepatah di dunia persilatan.
Kecepatannya yang tinggi sampai mampu menyambar nyawa para penjahat. Dia sangat suka minum alkohol, dan semakin mabuk, maka dia akan semakin kuat. Leng Su, adik keempat dan secara usia juga yang paling muda. Sesuai namanya merupakan sosok yang berdarah dingin, dan tidak mengenal belas kasihan. Sejak kecil, dia dirawat oleh kawanan serigala, sebelum diketemukan oleh Tuan Cuka. Dibesarkan oleh hewan buas membuatnya memiliki kesulitan untuk mengekspresikan maksud hati yang sungguhnya, dia adalah si jago pedang dari 4 opas. Tuan Cuka, pemimpin dari 4 opas. Dialah yang menemukan dan mendidik 4 opas. Beliau lahir dan dibesarkan oleh salah satu sekte besar di dunia persilatan. Dia menjabat sebagai pegawai pemerintahan. Jabatannya langsung di bawah kaisar, dan dia membawahi 6 kementerian. Dia juga adalah guru kaisar dan kepala instruktur kerajaan. Sebelum menduduki jabatannya yang sekarang, dia juga adalah salah satu dari 4 opas, yang merupakan generasi sebelumnya dari 4 opas sekarang. Dia adalah orang yang adil benar, memiliki sifat patriotik yang tinggi. Keloyalannya pada kerajaan tidak perlu diragukan. Ilmu kungfunya disebut sebagai salah satu yang tertinggi, walau dia berusia 80 tahunan. Dia bukannya tidak mau pensiun, tapi melihat kondisi bangsa yang kacau, sehingga dia tetap mengemban tugasnya agar kerajaannya tetap kokoh. 4 opas ini, tokoh utamanya tidak cuma 1 atau 2, melainkan banyak dan masing-masing mempunyai permasalahannya sendiri-sendiri. Kompleksitas di dalam serial film ini sungguh menyenangkan, melihat masing-masing karakter menyelesaikan masalahnya masing-masing. Dalam video ini, kami mengajak kalian semua untuk membaca serial yang keren ini, terutama untuk yang suka dengan jalinan intrik, bukan hanya soal ilmu silat dan ilmu-ilmu sakti saja. Apakah kalian sudah tahu karya-karya Wen Ruyan yang lain? Tuliskan di kolom komentar. Sekian pembahasan kami, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, karena masih ada banyak sekali video yang akan kami buat berdasarkan request kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.